teman-teman. Hai, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ashur Ramadan, nomor absen 22. saya Finansiar Wajirwanto, nomor absen 15. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan dinamis dan statis pada transfusi darah. Nah, jadi gimana sih penerapan transfusi darah ini, entah dalam statis maupun dinamis? Nah, pasti kalian banyak yang belum tahu kan? Nah, maka dari itu, ayo kita simak videonya. Visi dan misi SMA Negeri 2 Slawi: bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan global, peduli lingkungan. Yang pertama ada pendahuluan. Transfusi darah adalah prosedur medis di mana darah atau komponen darah diberikan kepada pasien melalui pembuluh darah. Untuk memahami prosesnya secara fisika, kita bisa melihat aspek fluidostatis atau fluida dalam keadaan diam atau tekanan awal, dan fluida dinamis atau fluida yang mengalir yang terlibat. Tujuannya menjelaskan bagaimana konsep fluidostatis dan dinamis berlaku dalam transfusi darah dan mengapa penting bagi keamanan dan efektivitas transfusi. Selanjutnya ada konsep fluidostatis. Fluidostatis adalah kondisi di mana fluida berada dalam keadaan diam atau tidak mengalami aliran. Dalam konteks transfusi, darah yang berada dalam kantong darah, tabung yang belum dipasang, atau saat persiapan sebelum drip mulai adalah contoh fluidostatis. Tekanan hidrostatik, tekanan yang dihasilkan oleh fluida yang diam pada kedalaman atau tinggi tertentu. Misalnya, ketinggian kantong darah mempengaruhi tekanan awal. Contoh penerapannya yaitu saat kantong darah digantung lebih tinggi dari posisi pasien, yaitu menghasilkan tekanan awal yang lebih besar karena ketinggian. Konsep fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang sedang bergerak atau mengalir. Dalam transfusi, darah yang mengalir dari kantong darah melalui tabung ke pembuluh darah pasien. Hukum-hukum fisika yang relevan. Persamaan kontinuitas. Debit atau volume per waktu aliran cairan. Persamaan Bernoulli, hubungan antara kecepatan aliran, tekanan, dan tinggi fluida. Pengaruh viskositas darah dan resistensi pembuluh atau tabung. Penting karena kecepatan dan tekanan aliran harus sesuai agar transfusi berjalan lancar dan aman. Penerapan dalam transfusi darah. Saat kantong darah digantung lebih tinggi, partikel fluidostatis menghasilkan tekanan pengisian ke sistem drip. Ketika aliran dimulai, darah mengalir melalui tabung ke vena pasien, yaitu contoh dari fluida dinamis. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran yaitu ketinggian kantong, diameter tabung, panjang tabung, viskositas darah, resistensi dari kateter atau pembuluh darah pasien, serta jika aliran terlalu lambat, yaitu transfusi menjadi tidak efektif. Jika terlalu cepat atau tekanan terlalu tinggi, resikonya kerusakan sel darah ataupun masalah pada pembuluh dapat terjadi. Memahami konsep fluida membantu petugas medis menyesuaikan posisi kantong darah, ukuran tabung, tingkat aliran, dan pemantauan tekanan. Jadi yang terakhir ada refleksi pembelajaran. Setelah mempelajari dan mempresentasikan materi tentang penerapan fluida dinamis dan statis pada tindakan transfusi darah, kami menjadi lebih memahami bahwa prinsip fluida tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi benar-benar digunakan dalam bidang kesehatan, terutama dalam proses penyaluran darah ke tubuh pasien. Contohnya, pada proses transfusi darah terdapat penerapan nyata konsep fluidostatis seperti tekanan hidrostatik yang mempengaruhi kecepatan aliran darah dari kantong transfusi ke dalam tubuh. Selain itu, konsep fluida dinamis juga terlihat melalui debit aliran, kecepatan aliran darah dalam selang, serta pengaruh diameter selang terhadap kelancaran aliran. Dari materi tersebut, kami juga mengetahui bahwa pengaturan aliran darah sangat bergantung pada prinsip-prinsip fluida, misalnya penggunaan klep atau regulator aliran posisi kantong darah yang harus lebih tinggi dari tubuh pasien, dan pentingnya menghindari gelembung udara agar aliran tetap stabil dan aman. Melalui pembelajaran ini, kami semakin menyadari bahwa pemahaman tentang fluida tidak hanya penting dalam teori fisika, tetapi juga memiliki peran besar dalam keselamatan pasien dan keberhasilan tindakan medis seperti transfusi darah. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian udah pada tahu belum kalau gimana sih transfusi darah ini, entah dalam dinamis maupun statis? Semoga apa yang sudah kami sampaikan, sudah kami presentasikan dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat digunakan untuk menolong orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.